Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi pendengar dengan saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOA Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, dalam mengarungi dunia usaha, saat ini kita dihadapkan pada percepatan teknologi digital yang demikian pesatnya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus melakukan respon terhadap perkembangan tersebut dengan melakukan usaha-usaha transformasi digital. Nah, untuk membahasnya, hari ini kita hadir bersama kita pakar dari transformasi digital. Kita sambut dengan meriah Bapak Riri Satria. Apa kabar Pak Riri? Baik. Kabar baik Mas Wahyu. Terima kasih ya sudah bersama kita menyapa para pendengar sekalian. Sama-sama, terima kasih juga sudah diundang ke acara ini, luar biasa. Pak Riri, kalau kita cerita mengenai transformasi digital atau perkembangan, percepatan teknologi digital, seberapa cepat Pak Riri kita mengatakan perkembangan saat ini? Sebetulnya transformasi digital itu adalah sesuatu yang kalau orang bilang tuh ya Mas Wahyu, sudah sunatullah. Mengapa gitu ya? Karena dunia ini kan sudah melewati berbagai generasi peradaban, mulai dari society 1.0, masyarakat masyarakat yang hidup dari alam, sampai dengan masyarakat cerdas sekarang. Nah, jadi sesungguhnya transformasi digital itu adalah sesuatu yang memang harus terjadi, pertama karena perkembangan teknologi, yang kedua karena memang ada tuntutan untuk efektivitas dan efisiensi dalam berbagai sendi kehidupan, mulai dari level organisasi sampai bermasyarakat. Jadi memang ya sudah seperti itu. Tidak hanya sekarang kalau kita lihat peradaban, dulu transformasi teknologi juga ada ketika manusia misalnya menemukan mesin cetak gitu ya, yang namanya menulis itu tidak lagi di daun lontar Mas Wahyu, tapi sudah pindah ke kertas gitu ya. Jadi yang namanya transformasi bidang teknologi itu adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak dulu. Kebetulan sekarang namanya transformasi digital karena teknologinya digital. Kalau dulu mungkin salah satunya adalah transformasi mesin cetak barangkali gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Kebetulan sekarang kita menghadapi era digital, smart society, and then transformasi digital adalah sesuatu yang terjadi di masyarakat sekarang. Jadi kalau misalkan kita mau melihatnya ya biasa-biasa aja sebenarnya ya Pak ya, beradaptasi gitu ya, bukan sesuatu yang harus ditakutkan ya. Tidak sesuatu yang harus ditakutkan, karena sejarah sudah menunjukkan kepada kita bahwa berbagai bentuk teknologi itu mentransformasi peradaban. Gitu ya. Kalau dulu kan manusia menulis di dinding gua, di daun lontar gitu ya. Kemudian ditemukan mesin cetak, kertas, kemudian ditemukan televisi dan seterusnya. Itu kan transformasi semua Mas Wahyu. Belum lagi kalau kita bicara dulu orang kalau pergi berlayar naik kapal layar gitu ya. Kemudian kapal mesin uap, nggak tahu istilah berlayar tuh masih pas apa tidak sebetulnya. Jadi ya kayak gitu. Jadi transformasi itu terjadi, Mas. Nah, jadi ya itu sejarah ya begitu. Gitu, Mas. Pak Riri, kalau misalkan tadi kita sepakati bahwa suatu transformasi itu merupakan trajektori masa lalu yang ke depan itu akan terus terjadi gitu ya. Nah, menurut yang Pak Riri lihat pada waktu beberapa dekade terakhir atau pada era akhir ini, itu teknologi apa Pak yang menjadi semacam pivot lah gitu ya, atau semacam fokus perhatian kita sehingga semakin lama transformasi ini dibutuhkan Pak? Jadi sebetulnya transformasi digital ini pasti pemicunya adalah berkembangnya teknologi digital, itu pasti ya. Cuma begini, teknologi digital itu kalau sebatas komputer gitu ya, dan kemudian orang menggunakan komputer, itu namanya komputerisasi Mas Wahyu. Jadi belum sebuah transformasi digital. Karena disebut sebuah transformasi digital ketika prosesnya berubah, kemudian bagaimana kultur organisasinya berubah, tidak hanya komputerisasi toh. Nah itu yang disebut transformasi digital. Nah sekarang perkembangan teknologi apa sekarang yang memicu itu? Yang pasti adalah teknologi internet itu pasti. Ya itu yang membuat connectivity gitu ya. Kalau Mas Wahyu dan saya kan bacaannya digital economy, gitu kan. Jadi itulah yang memicunya. Tetapi kalau kita mau menilik lebih spesifik lagi sekarang, ada beberapa teknologi Mas Wahyu yang mempercepat transformasi digital. Yang pertama kecerdasan buatan.
artificial intelligence. Yang kedua itu adalah teknologi seperti blockchain. Baik. Blockchain. Yang ketiga metaverse. Tiga itu yang akan menjadi pemicu transformasi digital sekarang. Ya, termasuk juga membentuk masa depan kita itu ya. Betul sekali. Oke. Sekarang misalnya ketika kita bicara blockchain, kita bicara cryptocurrency. Nah, seperti apa mata uang masa depan nih Mas Wahyu? Katanya cryptocurrency akan menyebabkan mata uang global gitu dan segala macam gitu ya. Kita tidak tahu ke depan seperti apa, memperkirakan sih bisa, cuma memastikan tentu tidak. Nah, inilah yang sebetulnya mempercepat gitu ya. Ini kalau kita bicara teknologi terakhir, tapi juga ada teknologi-teknologi seperti big data, kemudian teknologi untuk membantu bisnis seperti customer relationship management, ERP system dan sebagainya. Tapi kalau ditanya the latest teknologinya itu tiga itu ya Pak ya. Artificial intelligence, blockchain dan metaverse. Itu yang kemudian nanti akan membentuk foresight masa depan. Foresight masa depan Mas Wahyu. Oke, baik. Pak Riri, kalau tadi kita kembali pada konsep transformasi tadi Pak Riri ya. Bagaimana suatu change itu atau perubahan itu kita sebut sebagai transformatif Pak, dibanding dengan change yang normal biasa gitu. Bedanya apa yang transformatif sama yang perubahan biasa? Jadi kalau disebut transformatif itu gini Mas. Tadi saya singgung bahwa kalau sekedar komputerisasi, kita kerja dengan cara manual sebetulnya. Misal begini, tadi orang kalau bikin dokumen pakai mesin tik, kemudian sekarang pakai word processor, itu baru transformasi. Itu baru komputerisasi, belum transformasi, gitu. Karena hanya menggantikan teknologi mesin ketik dengan tapi disebut transformasi Mas apabila proses kerja, budaya kerja, desain organisasi dan segala macam itu sudah menjadi lebih efisien, model bisnisnya menjadi memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari core. Nah, itu betul-betul disebut dengan perubahan yang transformatif. Jadi dia melebur ya, digital itu melebur betul. Di dalam organisasi. Jadi teknologi tidak lagi dilihat sebagai pendukung organisasi. Orang IT, itu bukan core bisnis, enggak, justru dia menjadi bagian dari core. Contohnya, mungkin enggak sekarang ada bank tanpa teknologi digital? Nggak mungkin. Jadi yang namanya core bisnis perbankan itu menempatkan teknologi sebagai core-nya sudah. Itu dia transformatif. Kalau dulu kan tidak, IT itu hanya sebagai alat bantu Mas. Gitu kira-kira. Nah sekarang saya coba untuk lari di kontes kita nih. Beberapa pendengar kita ini kan banyak yang UMKM, Pak Riri ya. Dalam kontes UMKM lah, saya jualannya juga cuma misalkan baju-baju kaos diskon misalkan gitu, atau saya jualannya ini pisang goreng Pontianak misalkan gitu. Nah, bagi teman-teman yang usahanya masih di level mikro, kecil, menengah seperti ini, di mana Pak letak transformasi ini Pak? Sebetulnya pada level tertentu sudah dimulai loh Mas Wahyu. Oke. Iya, loh kita kan bisa pesan online makanan. Channel ya? Channel. Pada level tertentu sudah dimulai. Kita bisa pesan beli ini beli itu kan. Ternyata merchantnya di mana kita bisa. Jadi sekarang itu pada level tertentu sudah dimulai. Nah persoalannya adalah bagaimana itu tidak hanya komputerisasi tetapi dia adalah sebuah transformasi. Artinya apa? UMKM ini diberdayakan dan mereka lebih kompetitif dengan menggunakan perangkat digital. Misalnya, ini contoh ide misalnya ya Mas Wahyu ya, yang sederhana sekali. Bagaimana kita membuat platform digital UMKM se-Indonesia misalnya. Sehingga dia itu jadi tahu. Kan kalau kita belajar dalam ekonomi itu salah satu yang menjadi handicap itu adalah information asymmetry. Ya, betul. Nah, bayangkan kalau itu sudah dijaring dalam satu platform digital, maka information asymmetry tidak terjadi lagi kan. Maka akan terjadi sebuah efektivitas dan efisiensi yang sangat tinggi dalam UMKM itu. Mereka dengan cepat tahu kebutuhan pasar, tahu siapa mitra bisnisnya dan seterusnya. Gilirannya UMKM Indonesia akan lebih kompetitif. Tapi Mas Wahyu, itu nggak bisa dilakukan oleh UMKM itu. Karena ini membutuhkan sebuah investasi yang besar. Itulah peranan pemerintah dan stakeholders yang terkait. Bagaimana platform ini disediakan dan tentu saja mengedukasi UMKM-nya. Nah, itu salah satu contoh simple
bagaimana transformasi digital bisa kita pergunakan untuk memperkuat UMKM kita sehingga menjadi kompetitif. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ini harus dikendalikan oleh orang Indonesia sendiri. Mengapa? Bayangkan Mas Wahyu, bagaimana data yang akan tersimpan kalau di platform itu jadi. Bayangkan kalau yang pegang datanya orang asing. Ini sama dengan waktu Amerika tanya-tanya ke Twitter ya. Jadi takut datanya diambil. Ya, jadi ya itu sebetulnya kita bisa ya. Cuma memang untuk memulai ini harus duduk bareng antara pelaku UMKM, tentu saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Koperasi UMKM, Kominfo, dan berbagai stakeholders lainnya. Kan kalau dulu kita mengenal ABG gitu kan, dengan Academic, Business, and Governments. Sekarang kan terlibat lagi ada civil society dan seterusnya. Jadi memang itu harus diupayakan, Mas. Jadi platform digital itu betul-betul tidak hanya komputerisasi buat UMKM, tapi betul-betul menjadi sebuah transformasi cara UMKM ini berbisnis. Dan salah satu yang dihilangkan adalah information asymmetry itu tadi. Mantap. Menarik sekali ya. Jadi gitu, Mas. Ya, ini kalau kita diangkat ke level lebih ke level ekosistem gitu, Pak Riri. Iya, betul. Tadi Pak Riri juga sempat menyampaikan bahwa untuk teman-teman UMKM yang bisa dilakukan, yang pertama itu digital sebagai digital channel ya. Iya, betul. Terus kemudian juga digital sebagai alat pembayaran itu juga bisa. Bisa juga. Oh, sekarang udah pakai QRIS di mana-mana udah pakai ya, Pak ya? Jangankan itu, Mas. Mau donasi di masjid aja pakai QRIS sekarang. Cuma muncul pula kejahatan baru, QRIS-nya dipalsukan. Jadi ternyata semua beradaptasi termasuk juga penjahatnya. Iya, penjahatnya beradaptasi juga. Jadi kalau misalnya disampaikan bahwa tidak ada pilihan untuk tidak mengadopsi cara berpikir digital ya Pak ya. Yap. Lebih ke mindset ya. Mindset betul sekali. Nah Pak Riri, kalau misalkan dalam pengamatan Pak Riri ini, kalau untuk teman-teman di UMKM di Indonesia, seberapa siap sih Pak Riri secara umum ya UMKM di Indonesia ini untuk terjun Pak di dalam situ? Tadi kan masalahnya tidak ada pilihan ya, kita harus masuk kan. Nah kalau tidak ada pilihan berarti semua harus punya spek atau mengadopsi mindset digital itu. Nah, menurut Pak Riri seberapa siap Pak sekarang ini Pak? Oke, ada satu persoalan besar kita Mas sebetulnya. Persoalannya itu adalah mindset. Sekarang coba kalau kita lihat ya, memang saya nggak punya data survei yang resmi, tapi menurut saya teknologi ini masih dipersepsikan sebagai musuhnya manusia. Iya betul. Jadi teknologi ini akan mengintervensi aspek-aspek manusiawi dalam manusia. Jadi kalau seperti itu menempatkan teknologi dikotomi terhadap humanity, nah ini agak repot kita nih. Jadi yang pertama mindset itu sehingga harus menganggap bahwa teknologi digital adalah our friend, sahabat kita untuk meningkatkan kualitas kita berbisnis, bersosialisasi, bermacam-macam aktivitas dalam ruang kehidupan. Pertama tuh mindset gitu ya. Jadi itu persoalan pertama. Bagaimana kita bisa masalah mindset ini kalau kawan-kawan misalnya yang pendidik juga mindsetnya menakut-nakuti misalnya teknologi itu mengancam gitu. Teknologi itu teman. Tapi memang teknologi itu menuntut kita untuk melompat kompetensi kita lebih baik lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalannya adalah memang edukasi, edukasi terhadap aspek itu. Tapi sebetulnya kalau saya yakin kalau mindset itu sudah muncul, Mas, edukasi itu bukan persoalan besar. Nah, yang terakhir tentu infrastruktur, Mas. Oke lah, infrastruktur masalah lain ya, gitu. Itu juga katanya saya nggak punya data pasti, tapi masih banyak desa-desa yang blank spot. Dan padahal desa-desa itu adalah tempatnya UMKM yang harusnya berjaya gitu ya. Nah, ya itu persoalan kita juga Mas. Gitu. Pak Riri ini menarik sekali ya. Tadi Pak Riri menyampaikan bahwa at the core pada intinya itu adalah mindset ya. Tapi yang namanya mindset itu kan susah dicoba itu dia. gitu. Karena begini Pak Riri, beberapa saat terakhir ini apalagi ya, kita itu kan dihadapkan kepada berbagai macam berita itu. Kayak kemarin Grab katanya melay off sekian ribu karyawan, terus kemudian ada sunset ya di industri-industri startup, di mana ini kan muncul karena teknologi, terus kemudian beberapa yang dulu pernah shifting antara
bayar tol kemudian pakai kartu sudah menghilangkan petugas tol. Nah, kenyataan seperti ini kan ditangkap oleh masyarakat. Nah, kalau Pak Riri diminta untuk melakukan intervensi mindset atau enrichment ya pada mindset yang sekarang seperti apa Pak untuk bisa mengadopsi bahwa teknologi itu adalah kawan gitu? Ya, teknologi itu hadir untuk lebih memanusiakan manusia. Karena apa? Yang digantikan oleh teknologi itu adalah pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh robot atau mesin. Ya, jadi kalau pekerjaan berulang tanpa ada proses berpikir yang mendalam, itu kan sebetulnya kita udah kayak robot aja Mas Wahyu. Itu yang digantikan oleh teknologi. Justru dengan hadirnya ini manusia menjadi naik kelas, lebih dimanusiakan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan intelektualitas manusia, Mas. Itu sebetulnya. Akibatnya apa, Mas? Akibatnya kalau dalam sekolah ya, kita nggak bisa lagi memaksa siswa atau mahasiswa kita atau murid kita kalau di SD menghafal. Nah, itu saya paling anti betul sama menghafal ini. Karena itu low order thinking skill banget itu. Kemampuan berpikir yang paling bawah. Dan kalau menghafal itu Google lebih jago ngafal. Ngapain ngafal? Kalau dulu saya masih ingat tuh sampai disuruh hafal perkalian gitu. Sekarang kan udah digantikan oleh kalkulator, Mas. Jadi pekerjaan menghafal yang itu sudah digantikan oleh teknologi sekarang. Nah, yang lebih parah lagi menghafal nama Pak RT. Ada juga tuh, menghafal nama Pak RT, Pak RW, di mana RW Anda. Ya itu. Wah, kalau saya nggak sampai itu Mas Wahyu. Jadi berarti Mas Wahyu lebih parah lagi. Menghafalnya ya. Karena Pak RT cuma jabatannya nggak sampai 5 tahun. Oke. Nah, itu. Nah, kemudian sekarang juga begitu. Pekerjaan-pekerjaan yang low order thinking skill itu dia akan digantikan. Nah, tetapi yang namanya berbisnis walaupun levelnya UMKM, it's a business. Ada unsur strategi, ada unsur inovasi, ada unsur creative thinking walaupun skalanya UMKM. Tapi ada, dan itu adalah pekerjaan manusia. Itu nggak bisa digantikan mesin. Jadi kita menyerahkan pekerjaan yang transaksional, yang seperti itu pada teknologi, tapi manusia naik kelas, Mas. Fokus kepada bisnisnya, inovasinya, dan segala macam. Tidak dipusingkan oleh hal-hal yang sifatnya prosedural, dan seterusnya. Wah, menarik sekali. Wah, terima kasih nih Pak Riri, ini banyak insight nih di sesi 1 ini, Sama-sama, segmen 1. Mas Wahyu. Kita akan lanjutkan lagi para pendengar sekalian, masih belum selesai pembicaraan kita pada segmen kedua nanti. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi bersama kami VOI Bistok, Inspirasi Bisnis Manajemen Kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Masih bersama kita Bapak Riri Satria. Beliau adalah pakar transformasi digital. Pak Riri, tadi banyak sekali yang sudah kita bahas ya terkait dengan pentingnya kita mengadopsi cara berpikir baru, menganggap digitalisasi itu sebagai tren yang tidak terelakkan, dan dia adalah sebenarnya membantu kita. Harusnya kita bersenang ya Pak ya dengan adanya tren digital ini karena kita jadi lebih lively hidupnya. Pak Riri, kalau seandainya kita sudah mengadopsi cara pandang itu, terus kemudian kita mau menjalankan Pak di dalam bisnisnya, assume that kita sudah punya bisnis, terus kita mau, saya akan melakukan transformasi digital yang seperti disarankan Pak Riri tadi, berarti mulai dari proses bisnis sampai ke model bisnis gitu ya. Apa Pak tahap demi tahapnya Pak? Oke. Yang pertama Mas Wahyu, memang semua kalau untuk bisnis ya, yang berubah tuh bisnis modelnya dulu. Itu yang pertama, bisnis modelnya. Intervensi teknologi itu banyak mengimprove bisnis model, mengubah bisnis model, bahkan menghilangkan bisnis model yang lama ke bisnis model baru. Contohnya Mas. Contohnya media cetak tuh udah habis Mas. Satu persatu rontok. Itu kemarin contoh yang habis. Kemarin yang terakhir ditutup Koran Sindo. Itu contoh. Padahal itu Pak Riri, Koran Sindo itu termasuk yang paling baik loh menurut saya Pak di dalam melakukan perubahan format Pak. Tapi korannya tidak mati sebetulnya. Oh baik. Karena dia bertransformasi dari cetak menjadi koran online.
Oh iya iya. Jadi bisnis modelnya berubah, Mas Wahyu. Jadi dia tidak hilang gitu ya, cuma bisnis modelnya berubah. Beradaptasi, bertransformasi itu ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat retailer kan juga begitu, Mas. Karena apa? Karena orang bisa memesan langsung online kan. Akan ada saja orang yang setia untuk mengunjungi retail, supermarket, minimarket, tapi sekarang orang udah bisa pesan online, Mas. Bisnis model berubah. Nah, bisnis model berubah nih macam-macam, gitu ya. Bisa berbagai bentuk, gitu loh, Mas. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika bisnis model berubah, butuh strategi bisnis yang berubah. Oke. Strategi bisnis yang berubah, strategi bisnis sekarang tuh lebih agile, lebih time frame-nya lebih pendek. Kemudian apa ya? Bukan sesuatu yang linier gitu ya, tapi lebih itu. Nah, itu juga berubah, Mas. Nah, Mas Wahyu kan kita sama-sama alumni business school nih. Coba bayangkan kalau manajemen strategi atau strategi bisnis itu masih menganut sistem yang linier gitu jangka panjang. Betul. Sementara situasi itu begitu volatile gitu ya. Lihat strategi bisnis berubah. Dulu kita masih mengenal ada istilah long range planning. Nah, sekarang tuh sudah nggak ada lagi. Ada lagi tuh long range planning ya. Jadi berubah, Mas. Berubah gitu ya. Jadi strategi berubah. Yang tentu berikutnya adalah tentu desain organisasi berubah. Lebih flat, lebih itu. Kemudian lebih connected dengan organisasi yang lain, membentuk virtual enterprise, kumpulan enterprise. Nah, UMKM kita akan seperti itu nanti, Mas. Yang sekarang menjaring UMKM tuh namanya Gojek, namanya Tokopedia, namanya itu kan sebetulnya yang dia jaring UMKM tuh, Mas. Betul. UMKM kan. Gimana kalau UMKM ini yang dijaring adalah UMKM yang lebih besar skopnya dan itu dilakukan diinisiate oleh pemerintah kita, mungkin lebih dahsyat lagi hasilnya. Dengan yang sekarang saja sudah banyak yang dahsyat, apalagi kalau nanti lebih dahsyat. Nah, cuma memang seperti Tokopedia, Bukalapak, mereka kan punya unit R&D, Research and Development yang kuat. Bagaimana algoritma searching, pairing, dan segala macam itu mereka inovasi terus-menerus. Bahkan mereka kerjasama dengan kampus. Kalau Mas Wahyu mau tahu, pusat riset kecerdasan buatan di kampus, di Fakultas Ilmu Komputer UI itu, yang mensponsori Tokopedia. Jadi Tokopedia AI Research Center atau apa gitu. Karena apa? Riset itu penting. Nah, itulah salah satunya kenapa di dalam digital transformation itu inovasi yang sering disebut dengan istilah open innovation, dan itu adalah skill setnya adalah research methodology itu juga, dan itu mesti kuat juga, Mas. Nah, itu nggak mungkin UMKM-nya yang melakukan. Harus ada pihak yang mengintegrasikan atau mengorkestrasi semuanya, Mas Wahyu. Dan kita tertumpang harapan kepada government, karena government lebih punya visi dan misi untuk itu. Walaupun dalam skala tertentu swasta udah lakukan sekarang dengan UMKM pilihan mereka kan, gitu. Tapi kan belum menyentuh UMKM yang misalnya nelayan gitu. Sebenarnya peluangnya masih terbuka. Peluang masih, saya kebayang tuh ada UMKM, ada portal, ada platform, misalnya pelelangan ikan se-Indonesia gitu. Itu gimana tuh, Mas? Seru itu, Pak. Itu bisa integrasi dengan berbagai restoran kan, restoran, pabrik pengalengan ikan segala macam, luar biasa. Yang kayak gitu, Mas, kebayang saya itu. Dan kita jadi tahu, ternyata ikan tuna surplus di sana, minus di sini, pemerintah bisa lakukan kebijakan lebih mudah diambil. Pak Redi tadi sudah sampaikan ya, yang pertama itu kita cek dulu, kita evaluasi dulu bisnis modelnya. Terus kemudian kita selalu berpikir ya, gimana digital ini bisa mengempower di bisnis model kita ya. Misalkan kadang-kadang ada yang juga yang tadinya jualan produk, bisa jadi sewa doang, atau kemudian kita hanya menghubungkan provider-provider, mungkin seperti itu bisa dipikirkan ya. Dan mereka juga bisa berinovasi, lebih berkolaborasi dengan customer, mungkin produknya bisa diinovasikan juga. Betul. Customize bisa juga, Mas Wahyu.
Jadi nanti masuk ke website, orang milih-milih gitu, Ya, terus betul. kemudian ini baru di Deliver. deliver. Oh ya. Sekarang kan sudah mulai kalau usaha persablonan t-shirt gitu kan, pilih kaosnya iya. mana-mana, ini gambar nanti dikirim prop gitu, udah dikirim ke kita. Oh iya. Itu masuk digital. gitu ya? Digital, Iya, pakai iya. platform. Baik. Nah Pak Riri, kalau terkait dengan hal seperti itu ya, tadi pertama bisnis model, kemudian diteruskan menjadi bisnis strategi. Nah Pak Riri, dalam konteks seperti ini Pak, peran leaders itu seperti apa Pak? Apakah semua itu harus bergantung pada leadersnya, terutama untuk teman-teman yang usaha sekarang ya? Ataukah kita sebagai manajer atau karyawan gitu ya, bisa mengintroduksi digital ini Pak di dalam seperti apa Pak? Sebetulnya itu loh Mas, kalau kita lihat berbagai pelajaran dari berbagai bisnis di dunia tuh bisa macam-macam bentuknya. Ada seorang digital leader yang kuat, tuh ada juga gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada tuh yang digital leader yang kuat, mendirikan Tokopedia, mendirikan mendirikan berbagai macam platform, Gojek, itu kan dia digital leader sebetulnya. Dan juga, tapi ada juga contoh di beberapa tempat itu muncul dari community, kemudian menjadi besar. Jadi cara tuh bisa macam-macam Mas. Cuma dugaan saya untuk kondisi kita Indonesia, kita butuh digital leader deh kayaknya. Gitu ya. Dugaan saya. Karena apa? Karena mereka yang akan jadi penggerak. Kan kita juga di Indonesia ini kayaknya kalau strategi pembangunan tuh butuh penggerak. Guru penggerak, kemudian jangan-jangan ada penggerak digital juga nanti. Gitu lah. Jadi visi leaders itu menjadi salah satu penting. yang kritikal ya Pak ya. Betul. Kemampuan teman-teman di leadership untuk melakukan foresight tadi ya, membayangkan kira-kira masa depan bisnisnya seperti apa, Ya, lingkungannya betul. seperti apa gitu ya. Dan orang ini tentu harus mampu mengadvise para pelaku UMKM. Pak Riri, ini sekarang saya coba untuk kalau kita berada pada posisi leaders nih, banyak leaders di perusahaan itu yang mengeluh Pak Riri. Kalau misalkan, saya punya keinginan sebenarnya digitalisasi udah lama nih, tapi begitu saya share pada anak buah, kok banyak resistensinya di sana gitu ya, nggak mau ikut atau merasa ini terancam, makin didorong makin terancam gitu. Nah seperti apa Pak harusnya leaders itu menavigasikan teman-teman? Dia itu menghadapi dua masalah biasa Mas Wahyu, tidak hanya ke bawahan, tapi yang lebih mengerikan kalau menghadapi yang di level board of directors atau board of commissioners itu tidak mudah juga gitu ya. Nah memang sekali lagi persoalan kita di mindset. Kalau kita berada di dalam organisasi yang mindsetnya masih belum masuk ke digital mindset sepenuhnya, memang tugas kita lebih berat. Tugas kita lebih berat gitu ya. Tidak usah Mas Wahyu, di kampus aja waktu terjadi pandemi COVID-19 gitu ya, yang mengharuskan kita belajar daring. Beda tuh antar fakultas kesiapannya. Kalau fakultas ilmu komputer sekarang disuruh jalan dia, karena mindset digital udah jalan, infrastruktur jalan. Fakultas yang lain belum semudah itu Mas. Apalagi seni ya. Wah, itu kan repot. Walaupun bisa sebetulnya. Bisa. Cuma butuh waktu. Meyakinkan dulu butuh waktu. Dan Mas Wahyu pasti masih ingat kan yang namanya kurva acceptance terhadap perubahan itu kan tidak semudah itu kita berubah sekarang kemudian diterima oleh orang, butuh meyakinkan, butuh ini gitu kan Mas Wahyu. Jadi determinasi kalau gitu permasalahannya Pak Riri. Jadi betul. sebagai seorang pemimpin tidak boleh menyerah terus kemudian terus menyentuh anak buahnya juga ya. Betul, makanya saya selalu mengatakan transformasi digital itu pendekatan yang paling pas itu adalah pilot project. Karena apa? Kesiapan wilayah dan sektor atau unit itu tidak sama. Yang udah siap maju dulu. Yang masih harus diyakinkan ya oke, edukasi dulu. Jangan sampai yang sudah siap nih nunggu yang ini kapan kita mau majunya. Dan keduluan kompetitor. Jadi kita cara yang terbaik menurut saya seperti itu. Sama dengan di kampus kan yang sudah itu maju dulu, yang masih ya samalah dosen yang sudah siap go digital, yang belum siap ya oke, edukasi dulu. Kalau dalam perubahan namanya laggard ya. Terakhir baru ikut itu ya. Baik, terima kasih Pak Riri. Ini segmen 2 yang menarik ya. Kita akan lanjutkan lagi para pendengar, jangan kemana-mana. Nanti masih ada segmen ketiga yang
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Kembali lagi para pendengar sekalian, terima kasih sudah mendengarkan lagu kita tadi. Sudah refresh, kita akan sambung lagi pembicaraan kita mengenai transformasi digital. Masih bersama kita Bapak Riri Satria, pakar transformasi digital. Pak Riri, tadi banyak kita sampaikan ya mengenai urgensi dari transformasi digital, langkah-langkahnya seperti apa, mulai dari proses bisnis sampai dengan strategi bisnis. Pak Riri, apa sih pengamatan Pak Riri itu ya? Apa yang biasanya paling menghambat Pak Riri dari proses transformasi digital di berbagai macam perusahaan itu? Mindset. Kembali lagi ke situ ya? Iya, dan itu kalau Mas Wahyu cek ya di berbagai seminar dan juga kalau cek di Google, saya termasuk yang lantang menyuarakan berubahnya harus mulai dari berubah mindset. Sebab kalau tidak, acceptance tidak terjadi. Oke. Jadi itu dulu. Nah, bagaimana kalau pimpinannya yang mindsetnya belum? Gimana ceritanya? Jadi memang tantangan terbesar mindset, bukan teknologi. Karena begini, ketika mindsetnya sudah oke, Mas Wahyu, maka dia akan bersedia untuk belajar dan diedukasi. Tapi kalau mindsetnya tidak terima, mau dikasih edukasi apapun mental itu. Ada defense ya, ada defense mekanisme ya. Defense mechanism dan mengatakan teknologi is the enemy untuk humanity. Gawat kita. Gitu. Pak Riri kan tadi Pak Riri menyampaikan bahwa mindset itu salah satunya adalah tadi ya posisi teknologi terhadap kalau ini namanya human machine interaction lah kira-kira gitu ya. Nah, mindset apa lagi Pak terkait dengan bisnis Pak, dengan adanya digital itu akan merubah paradigma apa di dalam bisnis itu Pak? Dia akan kedua mengubah bisnis model. Nah, ini juga kita harus siap. Ketika teknologi di mana-mana sejak dahulu, Mas, sebetulnya sejarah sudah mengajarkan teknologi itu akan mengubah bisnis model. Iya, akan mengubah bisnis model. Dulu juga banyak resistensi, seperti halnya ketika film pertama kali muncul, itu para orang teater drama di panggung resisten. Kemudian apalagi gitu banyak contohnya radio atau mesin cetak tadi kita bahas gitu ya. Jadi berubah bisnis model itu, Mas. Jadi sebetulnya kasus ini secara pola sama dengan yang dulu-dulu. Ada yang berubah gitu ya. Kalau dulu kan kita lihat ada yang namanya juru tulis ukir di kulit atau di tembok gitu ya. Begitu mesin cetak ditemukan, profesi itu nggak ada lagi. Dulu kita masih mengenal tukang ketik, Mas. Sekarang nggak ada lagi, Mas. Profesi itu hilang. Jadi artinya perubahan bisnis model, perubahan profesi, dan itu akan mengubah banyak hal. Kita harus siap. Siapnya gimana? Siapnya satu, Mas. Kita harus mulai dari edukasi kepada anak-anak didik kita lebih mengutilisasi high order thinking skill yang dikaruniai Tuhan. Bukan tenggelam di low order thinking skill. Tidak, memang mungkin ada gunanya pelajaran sejarah meminta anak-anak didik kita menghafal tahun-tahun peperangan. Tapi rasanya akan lebih baik ketika mereka diminta menganalisis apa lesson learn yang diperoleh dari situ. Jadi tidak menghafal tapi yang terjebak dengan low order thinking skill tapi high order thinking skill. Nah, kalau thinking skill ini udah sampai sini, ini teknologi nggak bisa gantiin, Mas. Ya. Gitu, Mas. Baik. Pak Riri, tadi sudah kita bicarakan mengenai bagaimana transformasi itu ya. Nah, salah satu hal yang disampaikan Pak Riri dan menjadi pokok penting adalah bahwa tidak mungkin ini dilakukan hanya pada level misalkan untuk UMKM itu teman-teman UMKM saja gitu ya. Harus ada super system gitu ya untuk bisa mengorkestrasi itu. Betul sekali. Nah, menurut Pak Riri terkait dengan regulasi saat ini, terus kemudian intervensi pemerintah, apakah sudah cukup? Kalau misalkan belum cukup, apa saja yang perlu di-energize lebih lanjut, Pak? Sebetulnya memang kalau secara regulasi memang harus speed up ya beberapa regulasi. Misalnya, kan kita masih kontroversi kemarin dan cukup terlambat untuk undang-undang perlindungan data pribadi. Misalnya itu Mas Wahyu. Yang kemudian juga ada undang-undang lain yang terkait dengan ini. Jadi memang ada banyak yang masih perlu di speed up, gitu.
Undang-undang data pribadi ini sebetulnya kebutuhannya sudah dari bertahun-tahun yang lalu. Gitu. Tetapi kan akhirnya ya mungkin baru akhir-akhir ini. Ya udah, ya memang seperti itu contoh. Kalau menyebutkan satu contoh, masih ada beberapa yang lain regulasi. Belum lagi kalau kita bicara edukasi. Belum lagi kalau kita bicara tuh perda misalnya. Oh, hubungan lagi dengan daerah gitu ya, itu. Iya dong. Salah satu yang penting ya. Iya. Nah, satu lagi yang problem, Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan tahun 2020 pada tahun 2020 mengenai percepatan transformasi digital Indonesia. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kehadiran sudah ada. Sudah ada. Secara regulasi sudah. Bahkan berapa tahun sebelumnya sudah ada Perpres kalau tidak salah tentang satu data Indonesia. Ya, betul. Sampai hari ini kita nggak semudah itu, Mas. Gitu. Satu data Indonesia tuh gampang diucapkan. Nyatuin data satu perusahaannya belum tentu mudah. Tapi itu harus dilakukan. Iya. Harus dilakukan. Dengan konsep agile yang sampaikan Pak Riri tadi, sebenarnya progres apapun itu dihargai gitu ya. Iya, harusnya. Namun demikian terus ada perbaikan. Masih ada yang perlu diimprove, yang perlu dikejar gitu ya. Kuat teknologi mungkin kita bisa beli teknologi yang canggih. Tapi memanfaatkannya sebagai sebuah penyimpanan data, memanfaatkan data untuk membuat keputusan, berikan solusi, itu another story. Gitu, Mas. Jadi perjalanannya juga masih cukup panjang, karena ini kerja besar ya Pak ya? Besar, kerja nasional ya. Betul, jadi ada untuk bagian-bagiannya sendiri, termasuk dari teman-teman UMKM tadi. Termasuk UMKM. Oke, baik. Termasuk kita ini yang mengendorse ini, mengangkat isu ini. Jadi kita ini juga harus edukator bukan hanya pada level tertentu, harus sampai ke level bawah ya Pak, Betul untuk sekali. memberikan. Jadi kalau saya tuh sekarang itu ya memberikan pencerahan tanda kutip mengenai transformasi digital itu mulai dari CEO, kemudian di Lemhanas, kemudian sampai dengan level para penyair gitu ya. Karena mereka butuh juga kan. Para penyair ada juga ya? Iya, karena sekarang namanya kecerdasan buatan sudah bisa menciptakan puisi sendiri. Jadi ya artinya apa? Semua sendi ini butuh pencerahan. Semua ruang, semua sektor ini butuh pencerahan, Mas Wahyu. Mulai dari level nasional sampai level yang masyarakat di grassroots. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang kerja besar yang harus dirintis, namun namanya perjalanan ribuan kilo dimulai dari satu langkah. Satu langkah. Wah, itu tuh. Ya. Pak Riri, luar biasa pembicaraan kita. Kalau closing remarks-nya gimana nih Pak Riri? Jangan pernah jadikan teknologi sebagai musuh. Jangan dipertentangkan dengan humanity. Karena sejatinya dua hal itu saling melengkapi. Dan teknologi dengan high technology dan humanity, high human touch, high tech dan high touch, itulah yang akan membuat peradaban semakin maju. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, didikotomikan, tetapi keduanya untuk disinergikan. Wah, itu Mas Wahyu. Dan itu dimulai dari pendidikan tentunya. Mantap Pak Riri. Bapak sekalian, para pendengar sekalian, ini pembicaraan yang sangat bernas ya. Tadi udah kita sampaikan mulai dari awal tadi mengenai apa itu pentingnya ya Pak ya. Transformasi digital sampai kepada how to, bagaimana melakukannya, dan ujung-ujungnya adalah pada bahwa ini semua adalah kerja bersama yang harus kita dorong bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat para pendengar sekalian dan kita bersama bisa meniti langkah untuk semakin hari semakin ramah digital kira-kira gitu ya di dalam proses bisnis kita. Terima kasih, kita jumpa lagi di minggu depan. Mudah-mudahan semuanya bisa menjadi UMKM Indonesia yang sinergi, bertumbuh dan berdaya. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.